Mungkin bisa Mbak jelaskan, Mbak langsung jelaskan. Sebenarnya lazisme itu bergerak di bidang apa? Oke, laizisme dari namanya, laizisme lembaga amil zakat infak sedekah muhammadiyah. Nah, kami sebagai salah satu lasnas yang ada di Indonesia. Lasnas itu adalah lembaga amil zakat nasional. Salah satunya laizisme. Nah, kami termasuk lasnas perwakilan provinsi dari pusat. Tugasnya jelas sebagai lembaga amil ya kita tugasnya melakukan penghimpunan atau memfasilitasi muzaki membayarkan zakat dan juga menyalurkan memfasilitasi muzaki untuk mendapatkan hak untuk dana zakat. Jadi tugasnya menghimpun dan menyalurkan dana zakat. Mungkin bisa sedikit diceritain tentang latar belakang atau sejarah dari lazisme itu sendiri. Oke. Sebenarnya nanti teman-teman mulai dari sejarah terbentuknya, dari visi-visi dan kebijakan strategis itu bisa searching aja di internet gitu. Itu lebih lengkap daripada saya jelasin nanti malah lengkap. Kalau sejarahnya ya jelas lazisme ada faktor kemiskinan juga yang melatar belakangi berdirinya lazisme, ada faktor untuk memberikan layanan juga kepada muzaki tadi. Juga faktor-faktor lain. Nah itu nanti lengkap di webnya lazisme itu ada. Nanti bukan itu tinggal di itu lebih mudah daripada saya jelasin nggak hafal sebenarnya, maaf kurang. Oke. Kan lazisme tadi sebagai penyalur juga ya Pak. Yeah. Nah itu sebenarnya siapa saja sih Pak yang termasuk golongan-golongan yang berhak menerima zakat? Okay. Kalau zakat itu kan memang harus sesuai dengan 8 asal. Sedangkan kami sebenarnya menerima tidak hanya zakat, tapi ziskan, zakat, infak, sedekah, keuangan keagamaan lainnya. Jadi kami sebagai lembaga zakat bisa menerima zakat, infak, sedekah, keuangan keagamaan lainnya itu misalnya kayak dana hibah, dana fidyah, dana kafaraah dan sebagainya, yang itu dana-dana keagamaan lainnya tadi masuk. Nah kalau infak itu yang menerimanya tidak terikat pada staf atau golongan. Jadi tapi bisa saja diterimakan kalau infak sedekah, bisa saja dibagi atau miskin atau yang lainnya. Karena infak cenderung bebas, bisa dipergunakan untuk tidak terikat harus seperti apa. Kalau zakat itu harus ke 8 asnaf sesuai dengan amalannya, surat atau ayat 60 itu ke 8 hadis begini, ada fakir, miskin, amil, terus riko itu yang perbudakan, terus ada boring, ada musabil, fisabilillah, terus ada malam. Zakat harus disalurkan ke 8 asnaf. Itu yang berhak menerima zakat. Kan sekarang tuh itu ya Pak, mungkin kalau dulu zakat tuh harus misalnya, tahu saya Pak, kalau misalnya sebelum sebelum lebaran itu kan ada zakat yang namanya zakat fitrah. Nah itu kan kalau di tempat saya itu dikenalnya dengan 3 kilo beras biasanya. Nah itu kan kalau zaman sekarang mungkin udah berkembang lagi ke zakat dalam bentuk online. Itu menurut Bapak bagaimana Pak hukumnya zakat bentuknya online gitu Pak? Jadi zakat itu ada 2, zakat fitrah sama zakat mal. Zakat fitrah udah jelas berupa beras atau makanan pokok. Itu beda-beda sih kebijakannya. Ada yang 2,5 kilo, ada yang 3,5 kilo. Tapi untuk antisipasi dan sebagainya kan 3 kilo. Tapi masih sesuai dengan anjuran 3,5 kilo masih relevan pada saat itu zakat fitrah. Zakat fitrah bisa dikeluarkan sampai menjelang Idul Fitri.
itu bisa dikeluarkan sampai misalnya hari ini mau mengeluarkan zakat fitrah juga bisa sampai menjelang zakat Idul Fitri itu yang zakat fitrah. Mengenai besaran itu beda-beda, tapi minimalnya 2,5 kilo sampai maksimalnya bebas itu yang ketentuan. Kalau basnas biasanya 3 kilo, tapi kalau lain semua itu masih bisa itu bisa dikeluarkannya ya gitu. Kalau zakat mal itu ada banyak banget macam-macam zakat mal. Salah satunya ada zakat mal emas, perak, terus ada pertanian, pertambangan, terus ada lagi zakat profesi. Itu masing-masing punya ketentuan masing-masing. Kalau zakat profesi itu salah satu dari zakat mal. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari seseorang karena dia memiliki pekerjaan atau profesi di hal tertentu. Misalnya mbaknya di kasih panen ya. Jadi tukang ngasih itu kan ngasih ya. Ya, betul. Nanti dapat penghasilan itu bisa langsung dikeluarkan 2,5%. Kalau zakat mal harta benda itu biasanya ada 2 waktu pengeluarannya. Biasa hitungan hijriah, misalnya masuk ke tahun hijriah yang baru itu, atau mau masuk Ramadan, atau di awal tahun Masehi. Jadi ada 3 ya, hijriah, Ramadan, sama Masehi. Nah itu tergantung kebiasaan. Kalau zakat mal ya harta benda ya, misalnya ada tabungan, ada bangunan atau macam-macam. Itu namanya zakat mal. Untuk perhitungannya sendiri, berarti fix yang 2,5 gitu ya, 2,5% dari misalnya harta. Iya, kalau zakat mal itu kecuali pertanian itu 2,5%. Kalau pertanian kan ada hitungan sendiri. 10% itu irigasi, 5% itu non irigasi. Non irigasi itu Hujan gitu. ya data hujan aja. Atau sebaliknya itu saya lupa. Tapi 5 sama seperti Mungkin kalau dari itu siapa sih orang-orang yang wajib untuk berzakat? kalau zakat fitrah itu bagi semua orang wajib. Kalau untuk yang orang tidak mampu juga, ya maksudnya yang berhak menerima zakat fitrah itu wajib nggak ya Pak berzakat? Setahu saya ini nggak wajib. Tapi zakat fitrah itu kan hanya untuk 2 golongan, fakir dan miskin. Kalau emang nggak mampu membayar zakat fitrah ya nggak. Tapi setahu zakat fitrah wajib bagi semua orang. Mau anak kecil, mau yang sakit, mau yang melahirkan, karena kan misalnya semuanya bisa memakan zakat, kecuali orang yang nggak mampu. Mungkin boleh dijelaskan nggak Pak perbedaan dari infak, zakat, dari sedekah ya? Oke. Secara sederhana aja ya. Kalau zakat kan tadi ada 2, zakat fitri sama zakat mal. Zakat fitri udah jelas. Kalau zakat mal itu ada banyak tadi, ada 8 jenis zakat mal. Ada zakat pertanian yang sedikit tambang, profesi, emas, perak, peternakan, itu zakat mal. Itu ada hitungannya masing-masing. Nah, kalau infak itu tidak ada ketentuan khusus, tidak ada misalnya zakat mal itu harus 2,5% untuk zakat mal baik mal harta maupun profesi. Kalau pertanian 5,10 tadi, kalau peternakan nanti tergantung jumlah ternaknya berapa, itu dari ketentuan masing-masing yang sudah diatur sesuai zakat. Kalau infak itu tidak ada yang mau infak berapapun, itu namanya infak sedekah. Jadi nggak ada ketentuan waktu, nggak ada ketentuan besaran atau ketentuan penyaluran harus ke 8 asal itu tidak diatur secara singkat. Jadi menurut Bapak gimana zakat berperan dalam mengentaskan kemiskinan? Sebenarnya kalau zakat kan memang spiritnya adalah pemberdayaannya. Spirit zakat ada, ketentuan zakat ada itu memang untuk mengentaskan kemiskinan. Jadi spirit zakat seharusnya mampu membantu atau mampu mengubah mustahik menjadi muzaki, sehingga prioritas penyaluran itu harusnya lebih banyak prioritas untuk program produktif pemberdayaan daripada konsumtif dari dana zakat.
Nah, bagaimana zakat bisa memberdayakan? Sebenarnya tergantung lembaga sama program dari lembaga. Kalau di lazisme spiritnya dana zakat harus persentase penyaluran harus lebih besar untuk program produktif daripada konsumtif. Program produktif itu misalnya ada zakat totalnya 100%, itu 60-70% harus disalurkan ke produktif, sisanya 30% ke konsumtif. Konsumtif itu yang sanitas, misalnya kayak bantuan sembako, kesehatan, yang itu sekali disalurkan dan sekali habis. Kalau produktif itu memiliki daya guna yang jangka panjang, contohnya untuk beasiswa pendidikan, untuk modal ekonomi, misalnya pemberdayaan atau alat usaha, modal usaha dan lain sebagainya. Ketika zakat disalurkan ke situ, otomatis untuk beasiswa misalnya, dia yang misalnya tidak bisa kuliah atau tidak bisa sekolah karena zakat, dia bisa sekolah, bisa kuliah. Produktif tidak mulu dihitung dari output keuangan, tapi dari output jangka panjang. Misalnya pendidikan semakin tinggi pendidikan, otomatis akan memiliki peluang lebih besar untuk mereka memiliki kesempatan kerja, memiliki keahlian yang lebih, memiliki relasi yang lebih, sehingga dia taraf hidupnya akan jauh lebih baik daripada yang tidak sekolah sama sekali. Peluangnya lebih besar, walaupun ada juga yang nggak sekolah, tapi spirit zakat kesana. Itu kalau misalnya untuk beasiswa pendidikan. Jadi mereka bisa lebih berdaya daripada yang belum menerima zakat. Kalau untuk UMKM, misalnya di lazisme juga ada program di pemberdayaan UMKM. Jadi misalnya kalau untuk bantuan modal usaha atau bantuan keuangan, itu ketika belum menerima zakat, mereka belum bisa usaha maksimal karena kekurangan alat produksi. Nah, nanti semenjak ada bantuan zakat itu untuk pembelian alat produksi, maka dia produksinya akan nambah. Ketika produksinya akan nambah, otomatis penjualannya akan nambah, penjualan nambah, otomatis penghasilannya akan nambah. Otomatis ketika pendapatan nambah, otomatis ekonominya akan lebih bagus. Nah, secara singkat, zakat bisa berdampak untuk ekonomi pemberdayaan, yaitu bagaimana zakat ini disalurkan ke pendaya-gunaan yang tepat. Berarti peran lazismenya di sini sebagai kayak apa ya, jembatan untuk yang mau zakat dan yang menerima. Betul. Tugas kelas lembaga amil zakat itu tugasnya menghimpun, mengelola tadi. Mengelola itu kalau menghimpun langsung disalurkan, itu apa bedanya ketika teman-teman menyalurkan langsung ke masjid atau menyalurkan langsung ke teman sendiri atau menyalurkan langsung ke masyarakat. Kalau lazisme kayak gitu, nggak ada bedanya dengan orang yang langsung menyalurkan. Kenapa ada lembaga zakat? Itu adalah tugasnya dari orang-orang yang bayar zakat melalui lembaga tadi. Lazisme misalnya atau lembaga zakat harus memiliki nilai lebih dalam hal pendaya-gunaannya. Misalnya untuk menentukan penerima manfaat harus di assessment dulu. Dia tepat nggak menerima bantuan itu? Dia benar-benar menjalankan usaha nggak? Dia benar-benar punya usaha itu nggak? Atau cuman pengen mengajukan aja? Nah, itu fungsinya lembaga zakat sampai ke sana, sehingga memastikan bahwa zakat yang disalurkan ke lazisme itu benar-benar sampai ke penerima manfaat dan benar-benar memiliki dampak lebih daripada disalurkan langsung dari orang ke orang. Kemudian sistem pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan pada lazisme itu apa aja? Mungkin kayak program-programnya gitu. Jadi lazisme memiliki dua program untuk produktif. Pertama pendidikan. Pendidikan itu lazisme punya program beasiswa untuk perkuliahan, beasiswa untuk anak TK sampai SMA. Terus untuk itu yang untuk beasiswa. Tapi yang lainnya masih banyak. Terus untuk UMKM kita ada beberapa jenis. Ada bantuan yang berupa modal usaha, ada bantuan yang fresh money. Fresh money itu dia udah punya usaha, tapi mandek mau usaha lagi butuh modal, itu bisa fresh money. Tapi kalau bantuan alat, modal alat itu dia lagi ramai, tapi untuk menambah kapasitas produksi atau untuk nambah apa itu butuh alat, itu lazisme juga bisa. Itu di bagian UMKM. Ada juga yang kita bantuan untuk peternakan, misalnya peternak lele, ayam,
dan lain sebagainya. Terus ada yang di perikanan, perikanan, itu pertanian, misalnya tani apapun itu. Jadi melalui sistem itu, rasisme menyalurkan dalam bentuk produktif. Terus kalau untuk program unggulannya di sini tuh apa ya? Produktif atau enggak? Atau yang unggulan? Ada program unggulan yang sifatnya konsumtif, ada program unggulan yang sifatnya produktif. Kalau dua-duanya? Kita program unggulannya yang konsumtif ada di peduli lansia. Kita memiliki program penyaluran alat kesehatan untuk lansia, perawatan jangka panjang. Perawatan jangka panjang ini misalnya mbaknya punya nenek yang itu dia nggak bisa keluar jalan atau apa, yang udah bahasa Jawanya udah sepuh. Ketika dia mau jalan dia butuh kursi roda, butuh tongkat. Nah itu kita ada program itu kepada lansia-lansia keluarga kurang mampu. Misalnya butuh kursi roda, butuh tongkat, butuh perlengkapannya macam-macam, kita ada program dan itu bisa. Terus ada stunting, kita peduli stunting juga, programnya udah jalan juga. Itu untuk memberikan, saat ini kita ada 100 penerima manfaat se-DIY, jadi setiap kabupaten ada berapa berarti? 20 karena ada 5 kabupaten, ada 20 setiap kabupaten. Itu kita berikan bantuan nutrisi kepada anak dan ibu setiap bulan selama 1 tahun dalam rangka untuk pencegahan stunting. Yang kedua, yang ketiga kita punya program beasiswa kuliah juga, membiayai mahasiswa yang berprestasi ataupun kurang mampu. Itu yang produktif. UMKM kita punya binaan UMKM di Gunung Kidul, kita punya 1 dusun kayak gitu, dia udah mampu memberikan nilai lebih terhadap produk khas Gunung Kidul, yaitu singkong, mulai dari penanaman sampai produksi jadi sampai masak. Itu ada juga. Ada binaan kita juga yang di kota, di kebun sawah itu food court gitu, itu UMKM lagi semua. Itu unggulannya. Terus apa ya? Ambulan terbanyak se-Indonesia mungkin lagi semua. Yang di DIY aja ada 100 sekian unit ambulan titik layanan, itu terbanyak di Indonesia kayaknya juga itu. Terus apa lagi, kita punya ini juga program Family Learning Center, jadi untuk anak-anak muda yang konsultasi pranikah, pernikahan, keluarga, itu ada tempat untuk konsultasi. Kemudian apa pemberdayaan zakat di lesisme DIY yang sudah merata? Masih merata? Udah merata sih, udah menjangkau seluruh lapisan. Di Jogja khususnya. Pemberdayaan UMKM itu udah se-Jogja, terus beasiswa itu juga udah se-Jogja, bahkan tidak hanya di perguruan tinggi Muhammadiyah, di perguruan tinggi negeri dan swasta lainnya juga dapat dari kalangan yang tidak hanya di Jogja aja tapi luar Jogja yang dari Jogja. Stunting ini juga sampai ke lapisan bawah, lansia juga, ya hampir semua program beasiswa unggulan tadi mah. Berarti kalau beasiswa gitu nggak harus orang Jogja ya? Nggak harus orang Jogja, tapi dia kuliah di Jogja. Terus menurut Bapak, zakat tuh lebih efektif daripada program bantuan pemerintah dalam memerangi kemiskinan nggak? Terus kenapa? Menurutku iya, karena zakat memang selain spiritual untuk pemberdayaan, dana zakat itu dikelola menurutku dengan betul oleh lembaga zakat. Kalau bantuan pemerintah kan mungkin ya di lapangan tidak termoles dengan baik, penyalurannya tepat sasaran, bahkan banyak yang tepat sasaran. Tapi kalau dana zakat, karena zakat itu memiliki peraturan syariah yang harus ke fakir miskin dan lain sebagainya, itu mungkin dan diasesmen juga oleh lembaga zakat, itu akan memperkecil peluang salah penerima manfaat dari dana zakat juga. Gimana buktinya? Buktinya mahasiswa ada audit syariah yang memastikan bahwa zakat ini
disalurkan ke dalam asnaf. Itu audit eksternal juga dari kantor akuntan pabrik bahwa transparansi nggak dalam pengelolaan zakat, disalurkan benar nggak ataukah hanya disimpan saja. Jadi menurutku dana zakat lebih efektif untuk pemberdayaan, karena walaupun sifatnya hibah kalau dana zakat, jadi langsung diberikan tanpa adanya pengembalian, tapi ada plus minusnya. Plusnya itu tadi, kita ada pengawasan, ada pendampingan dan lain sebagainya. Kalau pemerintah saya kurang paham juga karena saya nggak berada di situ. Jadi menurut saya sejauh ini zakat sudah banyak soalnya buktinya, jadi terutama di kami. Belum nanti lembaga-lembaga zakat lain yang mengelola dan memiliki program yang sama. Jadi tadi kan sudah sempat disampaikan bahwasanya memang zakat tuh memang mungkin bisa dikatakan perannya jauh lebih efektif daripada program bantuan pemerintah gitu ya Pak. Nah, itu saya mau menanyakan lebih lanjut, bagaimana zakat ini sendiri itu dapat secara efisien untuk memberdayakan individu dan keluarga yang ada dalam kemiskinan gitu Pak. Sebenarnya kalau efisien atau enggak kita belum mengukur ya, tapi sejauh ini yang based on praktis di lapangan, kita dikawal oleh dua peraturan pemerintah dan peraturan juga syariah, bahwa dana zakat itu kan harus disalurkan ke fakir miskin. Nah, fakir miskin ini supaya nanti enggak fakir miskin terus setiap tahunnya, itu kan ada pola-pola pemberdayaan dari Lasisme misalnya, atau dari las yang mengelola zakat. Otomatis lembaga ini akan memikirkan bagaimana konsep zakat bisa merubah mustahik. Mustahik itu orang yang menerima zakat menjadi muzaki. Muzaki itu orang yang mengeluarkan zakat. Nah, salah satu programnya adalah program pemberdayaan tadi. Program pemberdayaan masing-masing las pasti banyak memiliki perbedaan, banyak jenisnya dan lain sebagainya. Cuma tujuannya adalah mendayagunakan zakat ini supaya ketika diberikan ke fakir atau miskin tidak hanya bersifat konsumtif toh, artinya bantuan sembako dan lain sebagainya. Nah, makanya lembaga zakat pasti punya program ekonomi, itu pasti punya. Nah, ini tujuannya untuk mendayagunakan zakat tadi dengan tujuan merubah mustahik menjadi muzaki. Jadi dari yang nggak mampu menjadi mampu. Itu sebenarnya tujuan adanya lembaga zakat. Salah satu tujuannya adalah lembaga zakat dalam mengelola zakat. Nah, sejauh ini efisien atau enggak? Kalau based on praktis, ada yang berhasil, ada yang enggak, itu udah pasti. Tapi kecenderungan berhasil atau enggaknya kalau dari dana zakat mungkin lebih banyak berhasilnya, karena itu tadi pasti lembaga zakat memiliki instrumen assessment sebelum ini dikatakan oke, ini dibantu dan ini diberdayakan, karena itu menjadi bagian wajib dari lembaga zakat untuk memastikan keberlanjutan usaha itu dari dana zakat. Contohnya ada pendampingan, ada pelatihan, ada pembinaan dan lain sebagainya. Ini kalau nggak dilakukan oleh lembaga zakat nggak mungkin. Pemerintah misalnya, adakah lembaga pemerintah yang dia memberikan, mendampingi, bahkan memberikan pembinaan setiap bulan misalnya? Itu menurutku belum ada. Apa PNPM itu udah nggak ada sekarang. Pernah dengar PNPM Mandiri? Penanaman modal yang eranya siapa? Pemerintah kan punya itu. Sejauh ini nggak ada report atau program pemerintah sekarang. Adakah pelatihan, pendampingan, pembinaan dari modal pemerintah, dari bantuan pemerintah diberikan untuk saya? Paling diberikan, habis itu udah. Nah, makanya kalau lembaga zakat pasti punya instrumen itu dalam menentukan atau membuat program pemberdayaan dari dana zakat. Begitu. Tadi kan sempat disebutkan juga ya Pak, ada faktor ada yang berhasil, ada yang enggak. Nah, itu kira-kira faktor apa sih Pak yang mempengaruhi? Oh, ini ternyata tidak berhasil gitu. Bahasan plastik ya. Pasti lembaga zakat lain memiliki
experience sendiri. Cuman kalau di kami mungkin yang menyebabkan itu nggak berhasil ada beberapa. Pertama, dari assessment dulu. Kurangnya ketelitian, kurangnya data saat assessment itu mempengaruhi selanjutnya. Jadi misalnya assessmentnya nggak tuntas dalam studi kelayakan usahanya, itu bisa jadi juga ketika assessment untuk penentuan asnaf ini masuk miskin misalnya dan harus dibantu. Tapi ketika penentuan ini studi kelayakan bisnisnya itu belum tentu layak. Nah, prioritasnya mana nih? Misalnya secara asnaf masuk, tapi secara studi kelayakan bisnisnya nggak masuk. Kira-kira dibantu apanya dulu? Nah, ini kalau asesmennya nggak tuntas bisa mempengaruhi usahanya. Misalnya nih, intervensi dari hasil asesmen itu adalah asnafnya masuk, usahanya masih ragu-ragu. Kayaknya, misalnya ragu-ragu ini contohnya. Kayaknya ini cuman ikut-ikutan deh mengajukan bantuan, terus ini walaupun sudah punya usaha sebelumnya, tapi usaha sebelumnya gagal, terus coba lagi, terus gagal lagi misalnya. Nah ini karena mungkin kelemahan kita di assessment studi kelayakan yang belum tuntas. Belum tuntas itu ada beberapa faktor tadi, misalnya kekurangan data atau hal-hal lain di luar dari instrumen indikator itu bisa jadi. Atau mentalnya ternyata mental nggak mau diberdayakan, maunya hanya minta bantuan. Hal-hal kayak gitu yang biasanya menyebabkan nggak berhasilnya sebuah pemberdayaan. Atau model-model dia hanya kepingin, jadi bukan base-nya bukan kebutuhan tapi base-nya kepinginan, itu cenderungan gagal banyak. Dan itu banyak juga yang nggak berhasil yang betul-betul gitu. Nah kalau yang berhasil kecenderungan dia udah punya usaha dulu, terus saat dibantu usahanya itu masih jalan, cuman butuh apa nih yang perlu untuk scale up kayak gitu, butuh alatnya atau butuh modalnya, tinggal dampingi beberapa pendampingan udah jalan, karena pada prinsipnya mereka memang usaha kayak gitu, itu cenderung lebih jalan. Terus juga yang kedua berbasis komunitas atau kelompok, itu akan jauh lebih jalan daripada yang basisnya individu. Misalnya individu itu contohnya apa? Jualan gorengan, itu kan individu tuh, toko kelontong, penjahit, atau itu jualan pinggir jalan itu kan itu. Tapi kalau kelompok misalnya kelompok pembuat mokaf, itu kan kelompok. Kalau sendiri itu agak susah, tapi harus dikerjakan. Nah, itu cenderung jalan. Ada yang satu yang nggak aktif, ada satu lagi yang masih aktif. Atau misalnya membantu di kelompok usaha tertentu, misalnya food court di mana kita punya food court, itu semua bidangalisme itu cenderung jalan karena memang dia kerjanya di situ, nggak ada kerja yang lain. Kalau dia nggak kerja di situ dia nggak bisa makan misalnya. Nah itu cenderung jalan. Tapi kalau mereka memiliki usaha terus sampingan juga, misalnya jadi guru punya usaha dibantu misalnya, kecenderungan nggak jalan karena udah individu, terus juga ada kerjaan yang lain itu nggak fokus, itu bisa jadi nggak sih? Baik, kemudian bagaimana pendapatnya tentang pengawasan dan juga akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat untuk memastikan bahwa dana zakat ini tuh benar-benar mencapai mereka-mereka yang membutuhkan gitu? Agak panjang ya. Dan aku jawab dari yang akhir. Iya. Memastikan benar-benar sampai ke tangan mereka-mereka yang membutuhkan gitu Pak. Kalau kami Lazisme itu memiliki mitra dalam penyaluran. Di Muhammadiyah itu punya majelis lembaga atau singkatnya seperti dinas-dinas kalau di pemerintahan. Misalnya ada dinas UMKM koperasi, ada dinas pendidikan, ada dinas. Di Muhammadiyah itu punya itu majelis lembaga yang membantu Muhammadiyah dalam menjalankan program-program. Salah satunya Lazisme. Misalnya di lansia, Lazisme bekerja sama dengan MPKS, Majelis Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
Terus misalnya di bidang pendidikan, Lazismu bekerja sama dengan Dikdasmen, Majelis Dikdasmen, apa ya kepanjangan, pokoknya mengurusi sekolah-sekolah lah. Iya. Terus misalnya Lazismu ada program untuk UMKM, nanti pembinaannya gimana, pendampingannya gimana. Lazismu bekerjasama dengan MPM, Majelis Pemberdayaan Masyarakat, sama LP UMKM, Lembaga Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah. Nah, mereka udah punya data di lapangan. Jadi Lazismu tinggal bekerja sama dengan mereka yang menjalankan mulai dari asesmen awal, pendampingan, monef, bahkan report ke kita. Itu pasti benar-benar sampai ke lokasi bahkan terjauh, karena Lazismu diuntungkan dengan jejaring Muhammadiyah yang sampai ranting. Jadi untuk assessment, untuk siapa yang berhak menerima itu nggak susah bagi Lazismu untuk mencari. Bahkan mencari mitra program nanti ketika pelaksanaan siapa itu nggak susah bagi Lazismu, karena Lazismu punya instrumen yang masih lembaga yang banyak tadi. Jadi itu bisa dipastikan sampai ke lokasi dan tempat sasaran. Lalu untuk memastikan akuntabilitas dan transparansinya, dari semua program yang dimitrakan Lazismu ataupun disalurkan pasti ada laporan pertanggungjawaban, baik secara program, narasi ataupun secara keuangan, LPC keuangan. Kita diaudit oleh KAP dari tahun 2017 sampai sekarang, dan Lazismu memperoleh opini WTP, masyarakat tanpa pengajaran, artinya nggak ada fraud di pengelolaan keuangan. Jadi itu memastikan Lazismu transparansi dan akuntabilitas. Jadi salah satu caranya adalah Lazismu harus diaudit. Lembaga zakat kalau pengen transparansi sama akuntabilitas ya harus berani diaudit oleh audit independen eksternal, bukan audit internal. Itu terus apa? Kemudian bagaimana sih caranya agar masyarakat ini tuh lebih dapat terlibat dalam pengelolaan dana zakat untuk memaksimalkan manfaatnya gitu dalam mengentaskan kemiskinan ini sendiri? Jadi bagaimana masyarakat ini, kalau dari pandangan Bapak, bagaimana caranya masyarakat ini tuh bisa lebih terlibat dalam pengelolaan dana zakat yang tujuannya ini untuk mengentaskan kemiskinan ini gitu? Masyarakat itu masyarakat yang dia menyalurkan atau masyarakat umum? Yang menyalurkan. Oke. Misalnya ada orang yang, tapi jarang sih ada case yang dia muzaki terus dia ikut menyalurkan. Tapi kalau sifatnya mitra itu banyak. Misalnya yang terdekat kemarin kita punya ada Telkomsel menyalurkan zakatnya ke Lazismu, tapi terikat khusus untuk pemberdayaan. Kita ajak Telkomsel sampai ke lokasi pemberdayaan di mana, ketemu dengan yang diberdayakan, dia memberikan simbolis. Itu kecenderungan kalau yang zakat itu instansi atau lembaga itu pasti terlibat dalam prosesnya. Tapi kalau muzaki individu, orang yang berani, itu jarang dia mau ikut terlibat karena ya kesibukan dan sebagainya. Tapi biasanya kita sampaikan informasinya bahwa program Lazismu ini aja dari dana zakat disalurkan ke mana saja, sehingga tanpa mereka ikut terlibat dia tahu perencanaannya, tahu programnya, tahu reportnya, sehingga udah percaya tanpa harus dia ikut terlibat sudah pasti itu disalurkan. Kalau lembaga banyak ya terlibat. Kemudian dari Lazismu sendiri ini apakah ada upaya atau mungkin upaya yang sudah dilakukan untuk mengajak ayo kita, mungkin istilahnya ayo kita zakat atau gimana gitu? Salah satu tugas selain penghimpunan, ya salah satu tugasnya kan tadi penghimpunan. Ya. Di penghimpunan itu ada salah satu tugas juga yang dilakukan oleh Amil. Walaupun di surat atau bahas 110 tugasnya Amil Lazismu adalah mengambil, tapi mengambil itu ada edukasinya. Maka Lazismu biasanya mengedukasi dulu. Saya edukasi zakat itu kenapa wajib, zakat itu
perintahnya gimana, anjurannya gimana, zakat itu untuk siapa saja, dampak dari zakat itu apa aja. Jadi mahasiswa sering edukasi dulu, baik edukasi mengenai tentang syariah kewajiban zakat dan lain sebagainya, atau edukasi program-program penyaluran dari zakat itu sendiri. Biasanya edukasinya itu melalui apa Pak? Atau mengadakan sosialisasi di Sosialisasi masyarakat? biasanya di pengajian. Kita kerjasama dengan Ustaz-Ustaz Muhammadiyah yang dia pengajian di itu secara offline ya, langsung. Kalau online kita edukasi biasanya menggunakan flyer, poster ataupun sejenisnya, berita edukasi bisa di share ke sosmed ataupun ke website mahasiswa. Atau blasting, kita biasanya ada blasting juga ke muzaki untuk reminder bahwa zakat itu wajib dan sebagainya, apa perlu mengeluarkan zakat untuk bulan ini atau tahun ini dan sebagainya, itu kita ada reminder. Baik, kemudian apakah terdapat kendala atau mungkin faktor-faktor yang menghambat dalam pengelolaan zakat di Lazisme ini? Pengelolaannya, Ya. kalau penghambat sebenarnya paling di SDM ya. Di SDM memang harus memiliki klasifikasi tersendiri bagi pengelola zakat. Walaupun semua jurusan bisa masuk sebenarnya untuk menjadi amil, tapi tidak semuanya itu bisa mau jadi amil karena framingnya masih sosial, nggak digaji lah misalnya atau apa. Tapi ada banyak lembaga zakat yang sudah profesional dalam pengelolaan. Tantangannya di SDM yang mengelola lembaga zakat itu sendiri. Tapi kalau di Lazisme SDM ya nggak terlalu jadi kendala. Yang jadi kendala adalah kesadaran masyarakat itu sendiri. Tantangannya adalah kesadaran masyarakat itu sendiri. Bagaimana dia sadar bahwa zakat itu jangan langsung diberikan ke orang, tapi salurkan melalui lembaga zakat. Itu yang belum diketahui banyak orang. Masih banyak orang yang menyalurkan ke panitia zakat atau ke masjid atau langsung ke orang, bahkan disalurkan langsung. Harusnya dan sunahnya juga zakat itu kan harus disalurkan ke lembaga dulu yang dikelola, memberikan nilai lebih. Itu menurutku tantangan untuk penyadap. Tapi kalau kendala sendiri ya belum, lebih ke tantangan sih kalau pengen. Kemudian tadi kan udah sempat disebutkan bahwa Lazisme ini lebih ke produktivitas kayak membantu UMKM dan lain sebagainya. Dan sejauh ini apakah ada hasil yang telah dicapai dari program-program itu untuk mengentaskan kemiskinan? Mungkin bisa disebutkan secara spesifiknya begitu? Contoh angka gitu atau gimana? Bisa. Contoh angkanya bisa mungkin dari UMKM itu udah ada sekitar berapa puluh UMKM yang sudah berhasil dengan bantuan Lazisme, atau mungkin yang beasiswa tadi itu udah ada berapa mahasiswa yang mendapatkan seperti itu mungkin. Yang produktif aja ya? Iya. Yang produktif aja itu yang beasiswa kita ada 19 mahasiswa yang dibantu, maupun yang sudah selesai maupun yang masih ongoing. Yang UMKM ini datanya sebenarnya banyak, cuman yang berhasil ini yang belum banyak. Yang mungkin kalau angka sedihnya apa kantor dia aja? Apa? Sedih apa kantor wilayahnya? Karena kan kita ada sedih juga. Oh ya, mungkin bisa sedih. Kalau sedih Banyak ini banyak sih. Karena indikator keberhasilan itu yang mungkin beda-beda. Ada yang menganggap dia jalan itu udah berhasil, tapi ada yang menganggap dia jalan tapi gimana cash flow keuangannya misalnya. Itu kalau cash flow keuangannya belum bagus, dianggap belum jalan atau belum berhasil. Jadi ada beberapa indikator yang bisa dikatakan itu berhasil, bisa dikatakan itu enggak. Tapi sejauh ini memang fokus Lazisme di pemberdayaan memiliki persentase lebih besar daripada untuk konsumsi. Tapi untuk keberhasilannya memang belum bisa 100% dari dana zakat itu menjadi produktif semua. Kalau di persentase mungkin di angka
40-50% dari 100% pemberdayaan itu yang berhasil, karena banyak tantangan di lapangan sebenarnya. Baik. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir ya Pak. Apakah ada solusi atau langkah-langkah gitu untuk mengurangi tingkat kemiskinan khususnya itu di daerah Yogyakarta ini sendiri? Sebenarnya kemiskinan itu kan ada yang bisa diselesaikan menurut gue, ada yang nggak bisa diselesaikan. Nggak bisa diselesaikan itu adalah faktor internal dari orang itu sendiri. Kemiskinan yang susah diselesaikan adalah kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural itu kemiskinan yang turun-temurun dan memiliki circle. Kalau dalam ekonomi itu ada circle-nya. Jadi dia bapak ibunya udah miskin. Dari bapak ibunya miskin, ketika dia miskin otomatis anaknya ketika dia tidak bisa sekolah dan lain sebagainya mengikuti pola ibunya, dia juga akan miskin. Miskin nikah sama orang miskin akan mengeluarkan kemiskinan baru. Akan seperti itu terus. Nah ini bisa diselesaikannya nggak mungkin hanya salah satu lembaga zakat misalnya, tanpa ada kolaborasi dengan pemerintah. Ini misalnya untuk memutus sirkulasi kemiskinan ini nggak hanya cukup diberikan bantuan modal usaha. Kenapa? Karena mereka belum punya mental untuk berusaha. Kita kasih modal seberapapun, kalau kemiskinannya struktural tadi dan dia tidak punya niat untuk usaha, ya nggak mungkin bisa. Itu kalau intervensinya adalah modal usaha. Kalau intervensinya pendidikan itu bisa jadi, misalnya nih keluarganya miskin, anaknya mau sekolah tapi nggak punya. Nah ini mahasiswa bisa masuk menyekolahkan pendidikan anaknya. Ini secara nggak langsung nanti akan memutus kemiskinan struktural. Jadi yang bisa dilakukan adalah intervensi mungkin di pendidikan, di pola mindsetnya. Kalau sudah tertata, baru diintervensi pemberdayaan. Nah mungkin cara penyelesaiannya tidak semudah itu, tapi kalau menurut saya penyelesaiannya adalah harus melibatkan banyak mitra. Misalnya kalau lazisme ada keterbatasan di beasiswa, siapa yang bisa menanggung beasiswanya? Lazisme yang modal usahanya misalnya. Atau kalau lazisme di beasiswa, siapa yang buat beasiswanya? Karena nggak mungkin satu lembaga bisa mengcover semuanya. Jadi harus misalnya nih, oke, pemerintah punya program pendidikan gratis. Oke, langsung bisa nih intervensi di ekonominya. Misalnya bikinkan usaha apa dan sebagainya. Terus ada lagi misalnya nanti si lembaga zakat lain yang intervensi dari segi kerohaniannya, dibina mentalnya, dibina ininya untuk lebih baik. Nah itu kan kalau sendiri nggak bisa, tapi kolaborasinya menurutku bisa diselesaikan. Baik, mungkin cukup sekian ya Pak wawancara kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak.